Ya, puji Tuhan di tahun 2022 di bulan yang ke-6 di minggu yang pertama kita boleh kembali berkumpul malam ini. Sore hari ini selamat datang buat saudara-saudara yang ada di tempat ini juga yang bergabung secara online. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang istimewa karena kita sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul Janji yang Tergenapi. Berapa banyak di antara kita yang di tempat ini secara onsite maupun secara online yang pernah dikecewakan oleh temannya, oleh keluarganya, oleh pasangannya, oleh orang yang dikasih karena janji mereka tidak tergenapi, karena mereka tidak menepati janjinya. Ya, saya rasa kita semua pernah mengalami kekecewaan dan bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah kecewa sama Tuhan. Karena merasa janji Tuhan kok tidak digenapi, karena merasa kok janji Tuhan kayaknya tidak kunjung direalisasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi kecewa, kita menjadi undur dari Tuhan. Banyak saudara yang mengalami hal yang demikian. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Di hari perayaan pencurahan Roh Kudus ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Jika saudara pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak menepati janjinya, mungkin saudara sedang menantikan sesuatu yang sebetulnya bukan dijanjikan oleh Tuhan. Tapi saudara anggap itu janji Tuhan. Kita akan belajar hari ini semakin mengenal Tuhan di hari Pentakosta ini. Saudara, 2 poin besar hari ini akan kita bahas. Ya, 2 poin besar. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Dan yang kedua, apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ya, ada kelompok orang yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sekedar kuasa. Ya, orang-orang saksi Yehova menyatakan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Apa sih Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Dan yang kedua hari ini kita akan belajar, apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap kita? Langsung saja kita masuk yang pertama, saudara. Siapa sih Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang pertama saya tulis bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Banyak orang yang bingung tentang ketritunggalan Allah dan ini yang seringkali menjadi celah bagi orang-orang lain untuk enggan percaya kepada Yesus. Katanya orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tapi hari ini kita mau sedikit belajar, saudara. Ya, Allah adalah hakikat. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah pribadi. 3 di dalam 1. 1 itu adalah Allah, hakikatnya adalah Allah. Di dalam itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, kita mungkin akan lebih jelas memahami ketritunggalan ini dari bahasa aslinya. Di dalam bahasa Ibrani, Esa atau 1 itu ada 2 bahasa, yaitu Echad dan Yahid. Echad artinya apa? Di situ saya tulis 1 yang merupakan gabungan dari beberapa. Echad artinya 1 yang merupakan gabungan dari beberapa. Dan kata Echad ini dipakai dalam kitab Perjanjian Lama untuk menjelaskan tentang Tuhan. Kata Echad ini dipakai di dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani untuk menjelaskan tentang pribadi Allah. Allah itu 1 namun gabungan dari beberapa. Contohnya, di dalam Kejadian 2 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi 1 daging. Di situ saya kasih warna kuning, saudara. Arti kata 1 daging yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah echad. Ya, suami istri bersatu, suami meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi echad, menjadi 1 daging, perpaduan dari beberapa. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibraninya ditulis Tuhan itu Echad. Artinya dia adalah 1 namun gabungan dari beberapa. Dan yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama Kejadian 2 ayat 24 menggambarkan suami istri pernikahan menjadi 1 daging, itu digambarkan dengan echad. Ini artinya apa, saudara? Tuhan ingin keluarga ini, keluarga menjadi contoh tentang ketritunggalan Allah. Keluarga itu hakikat,
ayah, ibu, suami, istri, anak, itu bicara tentang gabungan. Bicara tentang pribadi. Di dalam bahasa Yunani, esa atau satu itu ada berkata gini, allos dan heteros. Allos adalah yang lain dari jenis yang sama. Yang lain dari jenis yang sama. Dan kata allos ini ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 sebagai salah satu contoh. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang allos yang lain. Artinya seorang yang lain tapi dari jenis yang sama. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini Tuhan Yesus menceritakan tentang Roh Kudus. Artinya Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus, nanti akan ada seorang penolong yang lain. Yang sama dengan aku. Oke, sebelum dia naik ke surga, dia katakan ini kepada murid-muridnya, saudara. Di sini kita bisa tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ya, roh yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kudus. Dan yang dicurahkan adalah Roh Kudus, Allah sendiri. Hari ini kita belajar siapakah Roh Kudus itu. Pribadi ketiga dari Allah dan dia adalah Allah sendiri. Yang kedua, siapakah Roh Kudus itu? Saudara, Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus khususnya itu merupakan penggenapan janji Allah. Janji Allah tentang Roh Kudus ini, kalau saudara baca ya, di dalam hari Pentakosta seringkali dibahas tentang Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid dengan luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-17, di situ orang-orang bilang gini, wah mabuk tuh, murid-murid Yesus lagi mabuk, karena mereka berbahasa dengan bahasa lain, mereka lagi mabuk. Dan di situ Petrus berdiri. Petrus katakan apa? Mereka tidak mabuk. Tapi inilah yang dijanjikan Allah berapa tahun yang lalu, berapa musim yang lalu, dan itu tercatat di dalam Yoel 2, 18-32. Artinya saudara, ketika dalam kitab Yoel dituliskan tentang nubuatan tentang roh Allah, itu ditulis tahun 850 sebelum Masehi. Dan penggenapan pertama kali terjadi di tahun 30 Masehi. Ada jarak sekitar 880 tahun. Atau dibulatkan sekitar 900 tahun. Ini suatu hal yang luar biasa saudara. Bagaimana ketika Tuhan berjanji, rancangannya itu ya dan amin. Dia berjanji akan hadirnya Roh Kudus di dalam dunia yang akan menjadi penolong, yang akan bekerja di dalam diri manusia. Dan itu tergenapi 900 tahun kemudian. Di dalam perjalanan penantian janji itu, dari janji itu dikatakan sampai janji itu digenapi saudara. Di dalam perjalanannya orang Israel umat pilihan Allah mengalami jatuh bangun secara rohani. Mereka mendukacitakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan dan sebagainya saudara. Tapi Tuhan tidak melupakan janjinya. Allah menggenapi janjinya bukan karena ketaatan umat perjanjian, tetapi karena ia adalah setia. Wow! Yang pertama kita belajar hari ini, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang kedua, bahwa Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah. Ya, saudara, di dalam perjalanan manusia, seringkali banyak orang yang mengingat dan memegang janji Allah secara jasmani, namun melupakan janji dan tidak menyadari penggenapan janji secara rohani yang telah dinyatakan. Berapa tahun sebelum Yesus mati di kayu salib di dalam perjanjian lama, banyak ya orang-orang Kristen yang malas banget baca perjanjian lama, kayaknya ceritanya membosankan. Saudara, justru di dalam perjanjian lama kita akan melihat bagaimana janji tentang Mesias, janji tentang Roh Kudus itu ditulis. Dan berapa ratus tahun kemudian, berapa ribu tahun kemudian janji itu digenapi yang kita sering baca dalam kitab perjanjian baru. Saudara, saya mau katakan, kenapa kita seringkali kecewa kepada Tuhan? Kenapa kita seringkali mengatakan bahwa Tuhan tidak menepati janjinya? Jangan-jangan janji yang kita pegang adalah janji yang bersifat jasmani. Namun kita melupakan dan kita nggak peduli, kita nggak mau tahu tentang janji yang bersifat rohani. Janji mesianik, janji akan tentang pencurahan Roh Kudus. Padahal dalam penggenapan janji Allah secara rohani,
kita akan menemukan nyatanya besar anugerah Tuhan. Dan kasih Allah yang membuat kita tetap bersyukur sekalipun penggenapan janji secara jasmani tidak terrealisasi. Jangan salah pegang janji Tuhan ya saudara ya. Ya ada janji Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah gagal. Lalu ketika usaha kita tidak berhasil, kita akhirnya kecewa. Saudara, saya mau katakan bahwa janji Tuhan yang bersifat jasmani itu tidak selalu ditepati. Kenapa? Karena setiap orang kondisinya beda-beda. Contoh, janji Tuhan memberikan kesembuhan. Ada seorang bapak, ya dia nggak pernah ke gereja, ya dia nggak setia, tapi dia pernah mendengar tentang Yesus. Dia dalam kondisi sakit. Dia berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Tiba-tiba dia sembuh. Si bapak A tiba-tiba sembuh. Ada lagi si bapak B. Si bapak B ini setia iring Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi dia sakit dan dia berdoa, tapi dia tidak sembuh. Akhirnya si bapak B ini marah dan dia katakan gini, kenapa dia disembuhkan padahal dia nggak pernah ke gereja, sedangkan aku tidak disembuhkan. Di mata Tuhan, kepada si bapak A, Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku ada. Tapi kepada si bapak B, Tuhan ingin mengajar kepada dia, tetaplah setia beriman sekalipun kau tidak memperoleh apa yang kau doakan. Beda ya konteksnya ya. Contoh yang lebih simpel, hari-hari ini saya sedang ajar anak saya untuk dia tidur sendiri, nggak sedikit-sedikit digendong, sedikit-sedikit digendong. Dia nangis, saudara, wah dia nangis, teriak-teriak. Tapi sama saya dibiarin. Karena saya sedang melatih dia untuk dia bisa tidur sendiri. Tapi berapa bulan yang lalu ketika dia nangis, saya angkat dia, saya gendong dia. Mungkin dari sudut pandang anak saya, wah papi sudah berkurang sayangnya. Karena sekarang saya nangis nggak cepat digendong. Tapi tanpa sepengetahuan anak itu, saya dan istri sedang mengajar dia untuk dia bisa lebih mandiri. Ketika kita memegang janji Tuhan secara jasmani, mungkin janji itu tidak tergenapi sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat kita lebih setia lagi sekalipun kita punya iman yang murni, sekalipun janji yang kita pegang dari dia secara jasmani tidak tergenapi. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah penggenapan janji besar Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu siapa? Di slide saya tuliskan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berdiam di dalam diri saya dan di dalam diri saudara sekalian. Wow! Ini hal yang sangat luar biasa saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Wow, ini sangat luar biasa saudara. Di sini dituliskan dalam kitab Yohanes dituliskan apa? Roh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan gini, Yesus mengatakan gini. Iya, roh kebenaran, Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Roh Kudus akan diam, katakan diam. Diam, menetap, bukan berkemah, menetap di dalam saya dan saudara. Di sini dikatakan, aku, Allah tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow. Ini satu hal yang sangat luar biasa saudara. Di dalam perjanjian lama hadirat Allah bisa hadir jika ada korban bakaran. Hadirat Allah bisa hadir jika dibuat sebuah tempat yang bernama kemah tabernakel. Dan untuk membuat itu memerlukan persiapan yang sangat panjang. Namun hari ini kita bersyukur karena Roh Kudus ditempatkan di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Siapa hari ini yang pernah ditinggalkan sendirian? Siapa hari ini yang pernah dikhianati? Siapa hari ini yang sedang terluka hancur hati? Karena sudah memberikan yang terbaik, namun ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Siapa di sini yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul? Tidak ada yang peduli terhadap aku. Firman Tuhan mengatakan apa? Allah, Roh Kudus menyertai kamu dan diam di dalam
kamu. Amin. Saudara-saudarilah, tidak ada satupun kondisi situasi yang boleh kita lewati tanpa Tuhan hadir bersama dengan kita. Jangan pernah sendiri. Ketika Anda ragu, ketika Anda gelisah, ketika Anda mendapati tidak ada yang mendukung engkau, firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Mazmur 51 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu Tuhan, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini adalah satu ketakutan Daud. Satu ketakutan Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, bukan dia takut hartanya hilang, bukan dia takut kedudukannya hilang. Tapi ketakutan Daud ketika dia jatuh di dalam dosa adalah dia sangat takut jika roh Allah pergi, meninggalkan dia. Saudara, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu datang, masuk, dan keluar. Beberapa contoh lain, ya. Bagaimana Saul tadinya dihinggapi Roh Kudus, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Itu yang membuat Daud menjadi sangat takut. Ketika dia melakukan kesalahan, Daud berdoa, supaya roh-Mu jangan meninggalkan aku. Tapi hari ini, saudara, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita terpuruk, Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bangkit. Roh Kudus menjadi kekuatan buat kita untuk kita kembali disadarkan, untuk kita kembali diinsyafkan, saudara. Hari ini kita belajar 3 hal sudah kita bahas di awal. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah. Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diam di dalam kita. Di dalam diri setiap kita, berapapun usia kita, dalam diri Timi, dalam diri Excel, Abel, Kimi, dan kita semua yang ada di sini, yang ada di online. Saya mau katakan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Allah ada di dalam dirimu. Ini satu privilege yang luar biasa, saudara. Maka dari itu, jangan pernah merasa sendiri karena Roh Kudus ada di dalam kita. Poin besar yang kedua yang akan kita bahas adalah ketika Dia ada di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, apa sih pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita? Seringkali ketika kita dalam hari-hari ada pergumulan, ada permasalahan, kita minta tolong Roh Kudus, tolong saya melewati masalah ini. Ya, Roh Kudus tuntun saya, kok saya nggak bisa dengar suara Roh Kudus ya? Dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar, saudara, apa sih pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita? Kita lihat sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan pelajari hal ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saya dan diri saudara adalah supaya kita diinsyafkan. Katakan diinsyafkan. Saudara, insyaf itu bahasa asli yang digunakan di situ ada elenko. Yang artinya apa? Yang artinya menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Roh Kudus ada di dalam kita, punya peran menginsyafkan, yang artinya menyingkapkan, yang tadinya kita tidak sadari, yang tidak tadinya tertutup, tidak terfikirkan oleh kita, disingkapkan oleh Roh Kudus. Lalu bukan hanya menyingkapkan, tapi membuktikan bahwa kita ini tidak benar, dan tentunya menuntun kita kepada yang benar. Dan yang ketiga, elenko ini artinya meyakinkan, sekalipun kita tidak melihat. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita bukan supaya kita menjadi orang-orang yang sakti. Ya, hari raya Pentakosta. Wah, semuanya minta karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus untuk apa? Membuat mujizat untuk apa? Untuk berbahasa roh dan yang lain-lainnya, saudara. Ada karunia Roh Kudus itu ada. Saya percaya akan karunia Roh Kudus. Tapi jangan lupa,
Ketika Roh Kudus hadir menguasai kita, kita akan menjadi orang-orang yang diinsyafkan. Kita yang tadinya kita tertutup dalam kegelapan, kita diterangi. Tadinya kita merasa diri kita paling benar, tapi kita disingkapkan ketidakbenaran kita dan kita diyakinkan. Apa aja sih yang diinsyafkan? Yang pertama, ayat yang ke-9. Next. Di situ saya tulis. Yohanes 16 ayat yang ke-9. Akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang pertama, saudara. Saya dan saudara, ketika kita dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, kita akan diinsyafkan, kita akan disadarkan akan dosa. Dan di sini ditulis gini, menginsyafkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara perhatikan, menarik. Dosa berkaitan erat dengan ketidakpercayaan kepada Yesus. Kalau kita lihat dalam hal ini, kayaknya kok Yesus eksklusif sekali ya. Orang yang tidak percaya Yesus dikatakan orang yang berdosa. Kok eksklusif sekali ya? Seperti yang sering kali kita bahas, saudara, dosa berbicara tentang kemelencengan dari standar Allah itu tidak dapat ditutupi oleh kebaikan manusia. Dosa yang merupakan kemelencengan dari standar Allah itu tidak dapat ditutupi dengan pelayanan dan rutinitas kerohanian kita. Ini yang seringkali kita lupa. Konsep dunia tentang dosa, kamu berdosa sekali, lakukan kebaikan 2 kali. Kamu dosa 3 kali, lakukan kebaikan 4 kali. Makanya ada seorang influencer katakan apa? Ketika gua mati, berhadapan dengan Tuhan, Tuhan juga bingung mau suruh gue ke neraka atau suruh gue ke sorga. Karena dibalik dosa gue yang banyak, gue banyak lakuin kebaikan. Dia punya konsep dosa dibalas ditutupi dengan kebaikan. Saudara, di hadapan Tuhan itu gak berlaku. Ya, bulan lalu kita terus, saya harap saudara gak bosan tentang hamartia. Melenceng, lagi main kemana, lagi main ke rumah Bapak Andri, saya melihat tiba-tiba saya melihat ada panahan. Dan di situ saya jelaskan tentang apa? Tentang kemelencengan. Lagi main ke Lembang, saudara, ya, sama keluarga Bapak Daniel. Ada panahan juga sama Excel. Saya bilang, nah ini loh hamartia. Oke? Nah, saudara, dunia seringkali berpikir, dunia seringkali punya konsep bahwa dosa itu bisa dibayar. Bahwa dosa itu bisa ditutupi dengan kebaikan. Saya mau katakan, di hadapan Allah, dosa tidak bisa ditutupi oleh kebaikan. Dosa tidak bisa ditutupi oleh pelayanan kita. Saudara perhatikan, ketika kita berpikir dapat menutupi dosa dengan kebaikan kita, di situ kita sedang merendahkan standar Tuhan. Ketika kita berpikir, dosaku yang kemarin ditutupi oleh pelayananku hari ini, kita sedang menurunkan, merendahkan Tuhan. Ya. Kita sedang menyogok Tuhan dengan kebaikan kita untuk menutupi dosa kita. Saudara, di sini Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk menginsyafkan, untuk menolong kita tahu, sadar bahwa dosa, masalah dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh kebaikan kita, oleh pelayanan kita, oleh amal ibadah kita. Yang seringkali ini menjadi value dunia dan jangan-jangan kita punya value yang demikian. Kita merasa dosa kita banyak, tapi kita merasa persembahan kita juga banyak. Sehingga kita merasa kita diampuni. Saudara, Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Ya, karena masalah dosa hanya dapat diselesaikan di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Di slide saya tuliskan, penyelesaian masalah dosa, kita baca sama-sama ya, yang paling bawah ya, 1, 2, 3. Penyelesaian masalah dosa hanya dapat terselesaikan dengan cara yang Allah tentukan. Saya ulangi, penyelesaian masalah dosa itu hanya dapat diselesaikan dengan cara yang Allah tentukan. Gak bisa dengan cara yang manusia tentukan.
Kita lihat di slide berikutnya. Saya kutip beberapa ayat di dalam kitab Yohanes, saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan apa? Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah yang memeterainya. Artinya apa? Yesuslah satu-satunya pribadi yang disahkan oleh Allah Bapa untuk menyelesaikan permasalahan dosa di dunia. Tanpa Roh Kudus kita nggak pernah bisa menerima bahwa Yesus satu-satunya jalan. Tanpa Yesus kita tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai dunia yang seringkali kita dengar dan dianggap wajar, menutupi dosa dengan kebaikan. Nggak bisa. Roh Kudus hadir. Menjadi pribadi yang menginsyafkan kita bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan cara yang Allah tentukan. Satu bagian lagi, Ibrani 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang Ibrani 7, 16, 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi imam bukan berdasar peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. 25. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Wow! Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, lewat ayat-ayat ini, kita sama-sama tahu dan menangkap bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan dosa saya dan saudara. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia adalah imam besar yang ditentukan bukan dari antara manusia, tapi yang ditentukan oleh Allah. Di dalam perjanjian lama ada satu kaum yang ditentukan menjadi imam besar, yaitu kaum Lewi. Keturunan Lewi boleh jadi imam besar. Tapi ketika dia menjadi imam besar, dia pun harus melakukan pemberesan dosanya dulu di hadapan Tuhan, baru dia bisa menjadi pengantara umat Israel dengan Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, saudara, pribadi Yesus ini bukan pribadi yang ditentukan manusia, tapi ini pribadi yang dikirim dari sorga. Bisa nangkap saudara? Dan inilah jawaban, inilah obat terampuh untuk satu penyakit yang semua manusia kena, yaitu penyakit dosa. Kembali ke slide, di slide saya tuliskan. Next, Roh Kudus menyadarkan tidak ada satupun perbuatan atau cara manusia untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Jika tanpa Roh Kudus, saya dan saudara sulit percaya kepada Yesus. Hari ini saya mau katakan, jika saudara percaya kepada Yesus, jika saudara percaya akan apa yang sudah Yesus lakukan dan perbuat, saya mau katakan, itu semua karena Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Tanpa Roh Kudus, saya tidak akan pernah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan. Masa sih kebaikan tidak bisa menutupi dosa? Masa sih Tuhan sejahat itu? Tapi karena Roh Kudus, saya diyakinkan bahwa satu-satunya penyelesaian masalah dosa itu hanya dilakukan oleh satu pribadi yang kita kenal, Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran di ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan gini, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, di dalam slide saya tuliskan gini, Roh Kudus diberikan agar manusia yang tidak melihat Yesus dapat percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang hidup dan berasal dari Allah. Ada di sini yang pernah lihat Tuhan Yesus? Nggak ada ya. Tapi kenapa kita bisa percaya? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa yakin akan Yesus sudah mati berkorban di kayu salib. Kita bisa yakin bahwa Yesus adalah kebenaran Allah. Kenapa?
Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati saya dan saudara. Ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Ya, jangan hanya kita mengharapkan pekerjaan Roh Kudus untuk menolong kita keluar dari permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Karena Roh Kudus bekerja lebih daripada itu, yaitu meyakinkan kita bahwa Yesus adalah kebenaran. Di sini dikatakan apa, saudara? Ya, menginsyafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, manusia pada dasarnya perlu figur, perlu panutan, perlu teladan untuk diikuti kehidupannya. Ketika Yesus terangkat ke sorga, saudara, yang terjadi di situ murid-murid kehilangan figur. Murid-murid kehilangan panutan. Dan Yesus katakan, penolongan itu akan menginsyafkan kamu akan kebenaran. Supaya ketika kamu gak lihat aku, kamu tetap percaya bahwa aku adalah kebenaran. Dan kamu tetap dikuatkan untuk menghidupi apa yang aku telah teladankan. Sebelum ada Yesus, manusia hidup dalam standar kebenarannya sendiri. Sadarilah, saudara, setiap kita ini punya standar kebenaran masing-masing. Apa sih yang seringkali kita katakan dari standar kebenaran itu? Wajar dong aku lakukan ini. Karena aku diperlakukan gitu sama dia. Wajar dong. Ini standar kebenaran kita. Padahal di hadapan Allah, ini kemelencengan. Ini ketidakbenaran. Apalagi yang sering kita katakan? Aku diajarnya begini sama orang tua. Jadi wajar dong kalau aku lakukan ini. Yang ketiga, semua orang juga lakukan itu. Jadi kalau aku lakukan itu kayaknya nggak dosa. Karena apa? Karena semuanya ngelakuin. Kita punya standar kebenaran masing-masing. Dan Yesus datang memberi standar kebenaran yang jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Standar kebenaran Allah itu nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Wow! Dan Roh Kudus hadir untuk menyadarkan kita bahwa Yesus adalah standar kebenaran yang berasal dari Allah yang seharusnya kita ikuti dan teladani. Di slide saya tuliskan, Yohanes 6 ayat yang ke-27 sebelumnya berkata demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan di sini yang saya kasih kuning. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Wow. Ternyata Yesus datang ke dunia bukan untuk menuntut saya dan saudara. Seringkali orang merasa ikut Tuhan itu dituntut. Aku harus lakukan ini dan itu. Tapi di dalam Yesus tidak ada tuntutan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberikan. Anak manusia akan memberikan kepadamu. Apa? Hal-hal yang bersifat rohani. Di sini dituliskan apa? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Kebenaran. Saudara, saya lupa tadi mau bawa satu barang. Siapa di sini yang punya koin 100 perak? 100 rupiah koin. Coba saya tanya, Abel punya nggak 100 rupiah koin? Abel nggak punya ya? Abel sini ke depan, Bel. Kemarin adik-adiknya, sekarang cicinya. Sini, Bel. Nah, Abel, ya, sini. Masuk kamera, oke? Nah, Abel nggak punya 100 rupiah koin. Oke? Saya punya 100 rupiah koin, saudara. Ya, koin 100 rupiah ini saya punya. Gimana caranya supaya Abel yang tidak punya bisa jadi punya 100 rupiah koin? Saya ulangi, Abel tidak punya 100 rupiah koin, saya punya 100 rupiah koin. Gimana caranya supaya Abel yang gak punya 100 rupiah koin, jadi punya 100 rupiah koin? Caranya apa? Yusak yang punya 100 rupiah koin, memberikan kepada Abel yang tidak punya 100 rupiah koin. Dan ini menjadi milik Isabel. Silakan Isabel duduk. Kita kasih tepuk tangan buat Isabel. Saudara, kita lihat slide. Apa yang saya masuk dengan ilustrasi tadi? 6 ayat yang ke-7 bilang gini. Makanan yang bersifat kekal, bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
Yesus datang bukan untuk menuntut kita hidup dalam kebenaran. Yesus datang untuk memberikan kebenaran. Yesus datang untuk memberi teladan. Yesus datang untuk memberi rohnya supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita yang gak punya kebenaran, jadi punya kebenaran bukan karena hebat kita, bukan karena status kelahiran kita sebagai anak pendeta, bukan karena pelayanan kita. Kita yang gak punya kebenaran, jadi punya kebenaran karena Yesus yang memberikan kepada saya dan saudara. Dan firman Tuhan tulis apa? Kebenaran ini merupakan hal yang bersifat kekal. Jadi jika saudara, janji Tuhan, saudara merasa bahwa janji Tuhan untuk menyembuhkan saudara tidak digenapi, jangan berkecil hati. Karena janji Tuhan yang bersifat kekal yaitu kebenaran, yaitu Roh Kudus telah Dia berikan untuk saudara dan diam di dalam saudara. Di slide saya tuliskan yang paling bawah. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Transformasi besar yang terjadi dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah transformasi hati, bukan perilaku, yang nyata melalui berubahnya standar kebenaran yang dihidupi. Maksudnya apa? Saudara, apa sih yang membedakan orang ikut Yesus sama nggak ikut Yesus? Kalau bicara, oh ikut Yesus mah nggak punya masalah, oh saudara bohong. Jangan dengar kata-kata itu. Bahkan banyak orang ikut Yesus jadi kena masalah, bukan? Kalau ikut Yesus mah, waduh pasti usaha lancar. Oh no saudara, bukan itu. Yang harus terjadi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak ikut Yesus adalah apa? Transformasi hati. Bukan sekedar transformasi perilaku. Saya terjebak bertahun-tahun dalam transformasi perilaku. Melakukan dosa, saya pikir ini dosanya, tindakannya. Ya, minggu lalu kita bahas, saya adalah orang yang mudah menyerah sebagai contoh. Saya orang mudah menyerah. Menemukan tantangan sedikit, mudah menyerah. Komitmen tidak bisa membebaskan saya dari kata mudah menyerah. Tapi ketika transformasi hati terjadi, otomatis perilaku kita berubah. Ketika transformasi hati terjadi, otomatis hati kita yang tadinya mempertahankan standar kebenaran kita, transformasi hati dirubah jadi standar kebenaran yang Tuhan mau. Otomatis kehidupan kita akan berubah dan lingkungan akan melihat perubahan hidup kita. Ini yang Tuhan kerjakan. Ini yang Roh Kudus kerjakan. Transformasi hati saya dan saudara. Mengubah hati saya dan saudara. Di slide saya tuliskan. Next. Oke. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Yang lebih tinggi dari standar kebenaran kita. Sekalipun kita tidak melihat Dia. Bahkan Roh Kudus memampukan kita menghidupi kebenaran sejati yang Yesus teladankan. Wow! Kita harus bersyukur saudara. Karena ada Roh Kudus. Kenapa? Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa disadarkan bahwa standar kita itu salah. Tanpa Roh Kudus kita terus akan bergerak dalam konsep normal, wajar. Aku lakukan ini dan lakukan itu. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan, kita tidak melakukan suatu pun kebaikan. Roh Kudus menyadarkan saya. Roh Kudus menyadarkan saudara bahwa Dia adalah satu-satunya kebenaran yang hidup. Dia mengingatkan kita, menyadarkan kita, menyingkapkan ketidakbenaran kita. Gak sampai di situ. Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi standar kebenaran yang begitu tinggi. Roh Kudus yang menolong kita menghidupi standar kebenaran yang begitu tinggi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Jika Yesus hanya datang ke dunia untuk mati di kayu salib, Dia akan datang H-1 penyaliban. Dia bisa nggak datang H-1 penyaliban? Gampang. Ya. Tapi kenapa Dia ngambil dari 0 tahun ya? Dari segede Geva, segede Timi, segede Excel, segede Kimi, segede Isabel, terus sampai usia 33 tahun. Kenapa Dia lakukan itu? Karena Dia bukan cuma mau mengampuni dosa saya dan saudara, tapi Dia juga mau memberi gambaran, memberi teladan, memberi terang bagaimana standar kebenaran itu jauh dari standar kebenaran kita. Dan Roh Kudus yang menyadarkan kita hari ini. Jadi jika saudara hari ini sadar, aku salah, jangan ngerasa minder. Teman kantor, pasangan,
Orang tua, saudara, anak bisa bilang kita goblok karena mengganti standar kebenaran kita dengan standar kebenaran dia. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah kita merasa rendah diri. Ketika kita sadar akan standar kebenarannya dan kita mau menghidupi, saya katakan bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Hidupi itu. Jangan takut. Ketika teman-teman di sekolah nyontek, ketika teman-teman di sekolah malas belajar, tapi kalian mau belajar, di sini ada anak-anak ya, lagi ujian, mau belajar mempersiapkan dengan baik, teman-teman mungkin bilang, kamu ngapain belajar? Kamu ngapain ngerjain tugas? Contek aja. Hari ini kita dengar bahwa kamu hidup dimampukan oleh Roh Kudus. Kamu bukan orang yang aneh. Amin. Ketika kita jujur sendiri di lingkungan yang gak jujur, orang boleh berkata kita orang yang aneh. Tapi ketahuilah kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, menginsyafkan kita untuk kita punya standar kebenaran yang baru. Dan yang paling terakhir, Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran. Yang paling terakhir, apa di situ? Akan apa? Penghakiman. Karena apa? Penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, setelah kita lebih memahami tentang dosa dan standar kebenaran Allah yang tinggi, itu akan membawa kita semakin sadar bahwa kita tuh seharusnya dihukum. Beberapa bulan ini di GCC terus bahas tentang dosa, dan keberadaan standar kebenaran Allah yang tinggi. Adakah kita semakin merasa bahwa kita itu seharusnya adalah orang yang patut dihukum? Ketika kita menyadari hal itu, saudara, ini jawabannya. Kita akan semakin sadar bahwa kita seharusnya dihukum. Tapi Roh Kudus menyadarkan kita, meyakinkan kita bahwa penguasa dunia, iblis, bapak pembohong, bapak pendusta telah dihukum. Telah didakwa, dijatuhi hukuman mati. Di sini saya tulis Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini ditujukan kepada ahli Taurat orang Farisi, saudara, ngeri ya. Dikatakan bahwa iblislah bapakmu. Iblislah bapak dari semua orang yang terus bertekun hidup dalam dosa. Iblislah bapak dari orang yang terus mempertahankan standar kebenarannya. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa bapak dari semua orang berdosa, bapak dari semua orang yang mempertahankan standar kebenarannya telah dihukum. Lewat peristiwa apa? Lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini saya tuliskan, seharusnya tidak ada lagi kesalahan kita di masa lalu yang dapat digunakan oleh iblis untuk mengintimidasi kehidupan kita di masa ini dan yang akan datang. Yesus telah mengampuni semua kesalahan kita dan memberikan kebenaran sejati untuk mengisi kehidupan kita. Wow. Seringkali intimidasi itu melemahkan kita, bukan? Roh Kudus menginsyafkan, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menyadarkan bahwa bapak pembohong itu telah dibinasakan, dan Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan bahwa Yesus telah menyelesaikan permasalahan dosa dan memberikan kebenaran sejati untuk mengisi kehidupan kita. Roh Kudus menyadarkan, meyakinkan, mengingatkan, dan meneguhkan kita bahwa permasalahan dosa telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kebangkitannya mengalahkan kuasa maut dan kehidupannya adalah kebenaran sejati yang patut diteladani. Mari saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dialah yang menyadarkan kita akan dosa. Dialah yang menyadarkan kita bahwa standar Allah yang tinggi tidak bisa dicapai oleh kebaikan kita. Standar Allah yang sangat tinggi tidak bisa dicapai oleh pelayanan kita.
Standar Allah yang sangat tinggi tidak bisa dicapai oleh kepintaran kita. Roh Kudus menginsyafkan kita bahwa satu-satunya penyelesaian masalah dosa hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, Roh Kudus menginsyafkan kita bahwa Yesus adalah kebenaran sejati. Banyak standar kebenaran, tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Hanya satu kebenaran yang patut kita teladani, yaitu kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memampukan kita menghidupi itu. Dan yang terakhir, Roh Kudus menginsyafkan kita akan penghakiman. Menyadarkan kita bahwa bapak pendusta, bapak pembohong telah dihukum. Dan kita telah dibebaskan, kita telah dimenangkan dengan kuasa kematian Yesus Kristus. Ayat yang paling terakhir. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Untuk itu Allah sudah mensahkan kita menjadi miliknya dan memberikan rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa Ia akan memberikan kepada kita semua yang dijanjikannya. Wow! Roh Kudus merupakan meterai yang Allah berikan, merupakan jaminan bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Kita yang tidak layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita yang tidak layak menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi dengan pengorbanan Yesus, kita dilayakkan, dan hadirat Roh Kudus itu merupakan jaminan Yusak akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya. Pak Daniel akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Bro Andri akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan kita semua akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan Roh Kudus terus menginsyafkan kita, mengingatkan kita bahwa Yesus satu-satunya penyelesaian masalah dosa. Di dalam perjalanannya kita terus diingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita, Yesuslah kebenaran yang harus kita pegang. Dan Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kebenaran. Di dalam perjalanannya, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa penguasa dunia, penguasa kegelapan sudah dijatuhi hukuman dan tidak harus kita ikuti. Inilah alasan kenapa Roh Kudus menjadi meterai kita menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Bukan sekedar kesembuhan, bukan sekedar terobosan perekonomian, bukan sekedar permasalahan keuangan yang diselesaikan. Saudara, itu masalah itu merupakan, jika kita mengalami hal itu merupakan bonus dari Tuhan. Tapi yang utama, jangan sampai kita kecewa karena tidak dapat bonus. Dan lupa bersyukur karena kita sudah dapat yang utama. Apa yang utama? Yang utama adalah penyelesaian masalah dosa. Yang utama adalah Dia memberikan kebenaran kepada kita yang tadinya gak punya kebenaran. Yang utama adalah Dia telah menghukum penguasa dunia, penguasa kegelapan. Biarlah di hari Pentakosta ini kita semakin mengenal tentang Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri. Dan Dia bekerja untuk menginsyafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh kembali belajar tentang Roh Kudus. Kami kembali diingatkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang menginsyafkan kami. Di tengah standar kami berkata wajar dan wajar terhadap apa yang kami lakukan. Tapi Roh Kudus mengingatkan kami bahwa standar tertinggi adalah standar yang daripada Yesus. Roh Kudus, hamba-Mu sangat terbatas. Tapi hamba percaya Roh Kudus bekerja saat ini di dalam hati setiap umat. Ampuni jika ada perkataan yang salah. Ampuni jika ada kekurangan yang hamba katakan. Keterbatasan dalam penjelasan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus memeteraikan firman. Roh Kudus menguatkan, memampukan kami menjadi pelaku firman. Roh Kuduslah yang membuat kami terang akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau katakan, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy
kasih Engkau mau menjadi sahabat kami Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi nyatakan, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, yes Lord, Holy Spirit, my best friend. Kami nggak perlu lagi rasa takut, kami nggak perlu lagi rasa sendiri, karena ada Allah di dalam pribadi kami. Allah yang gak keluar masuk, tapi Allah yang terus diam, yang kami kenal dalam nama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami gak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi ada Allah yang maha besar, maha kudus ada di dalam hidup kami, yang terus bekerja menginsyafkan kami dari hari ke hari dan memampukan kami hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kami hidup dalam kebenaran, kami sadar bahwa itu bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Malam hari ini, sore hari ini, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh kembali diinsyafkan akan dosa, dan kami kembali diingatkan Yesus satu-satunya pribadi yang sudah menyelesaikan masalah dosa kami. Kami diinsyafkan bahwa Yesus adalah kebenaran. Kami diinsyafkan bahwa Yesus sudah menjadi hakim yang adil, dan penghakiman kepada bapa pendusta iblis telah dijatuhkan, dan kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua untuk memasuki perjamuan kudus malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara yang di rumah boleh mempersiapkan perjamuan kudus, dan di tempat ini perjamuan kudus akan dibagikan. Sambil kita menunggu, saya mengundang anak-anak untuk maju ke muka untuk kita doakan. Abel, Excel, Kimi, Timi boleh maju ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang memiliki anak, ya, kita sebentar akan berdoa secara khusus. Ada Dante, ada Gevariel, ada Genesis, boleh ikut doa secara khusus. Dan mungkin ada yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Boleh kita bersatu di dalam doa pada sore hari ini. Yuk, sini yuk. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Hamba berdoa tumpangkan tangan buat Isabel dan juga Kimberly. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai mereka sejak dini. Insyafkan akan dosa, insyafkan akan kebenaran, insyafkan akan penghakiman. Di dalam nama Yesus memberkati studi mereka, orang tua mereka, terlebih lagi kecintaan mereka akan Tuhan ada sejak dini. Dalam nama Yesus, hadirat Tuhan nyata buat Isabel dan juga Kimi. Hamba berdoa buat anakmu Excel dan juga Timi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Roh Kudus sejak dini menguasai hati dan pikiran mereka, bekerja menginsyafkan mereka akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Di dalam nama Yesus, kekuatan dari Roh Kudus menguasai mereka untuk mereka menghidupi kebenaran. Berkati sekolah mereka, orang tua mereka, kerohanian mereka, kecintaan mereka akan Tuhan, dan juga pelayanan setiap anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk, duduk lagi. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, untuk anak Dante, untuk anak Gevariel, untuk anak Genesis, dan juga mungkin ada anak-anak yang lain yang hari ini berdoa bersama orang tuanya. Di dalam nama Yesus, anak-anak ini sejak usia dini mereka, sejak usia bayi mereka, mereka boleh punya kecintaan akan Tuhan. Roh Kudus bekerja kuat di dalam hidup mereka, tuntun masa depan mereka, berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yuk, anak-anak tenang, ya, tetap berdoa. Kalian gak ikut perjamuan, tapi ikut berdoa, ya. Yuk, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang sudah mempersiapkan perjamuan, kita mau bangkit berdiri. Kita persiapkan roti dan anggur sebagai perlambang persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus? Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, karena kembali kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kita mau angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah kita bahwa cawan ini merupakan lambang darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni, menyucikan hati nurani kita? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu yang nyata di atas kayu salib, menembus, membenarkan, menyucikan hati nurani kami. Biarlah hadirat Tuhan terus bekerja, menyempurnakan kami, memampukan kami dari hari ke hari, menghidupi firman-Mu. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Kan mulai awal bulan ini Bapak Ibu yang di rumah juga boleh tahu kalau kita akan memulai persembahan secara onsite. Sebelumnya kita melakukan persembahan secara online saja, namun kita sudah membuka ibadah untuk onsite, maka kita akan mengadakan persembahan secara online maupun onsite. Jadi sebentar kita akan mengadakan persembahan di sini. Kita boleh bersatu di dalam doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kami, mengingatkan kami, menginsyafkan kami tentang apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang ambil alih hidup kami Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berapapun jumlah nominal Engkau yang taruh dalam hati kami Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Oke. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Ibadah Sunday Service setiap hari Minggu jam 4 sore bisa diadakan secara onsite dan online. Jadi Bapak Ibu yang mau datang onsite bisa menghubungi Bapak Gembala untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan untuk yang ibadah online melalui Zoom online meeting di meeting ID yang sudah tertera di hari ini, linknya selalu sama, jadi tinggal diklik aja dan kita bisa join jam 4 sore. Lalu juga kita ada worship night setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama, kita boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita juga ada sharing singkat, saling mendoakan satu sama lain hari Rabu jam 7 malam di link Zoom yang sama hari ini yang Bapak Ibu ikuti. Lalu juga setiap hari Sabtu kita ada JCC Kids jam 3 sore. Masih diadakan secara online, namun sebulan sekali ini kita adakan secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang punya cucu atau anak bisa bergabung bersama dengan kami di JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore. Link Zoom-nya juga sama. Jika nanti ada ibadah onsite akan boleh mendaftarkan terlebih dahulu kepada Bapak Gembala. Lalu YouTube channel ibadah JCC bisa kembali Bapak Ibu saksikan di link Jerusalem Community Church di dalam YouTube. Sekian pengumuman. Nah, kita akan berdoa berkat. Saya mengundang Bapak Gembala. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh beribadah, menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan. Saya undang jemaat kita untuk bangkit berdiri. Dalam kesehatian Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat pulihkan bangsa dan negara kami, bahwa Indonesia lebih lagi masuk dalam rencana-Mu yang indah. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Lawatan Tuhan akan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, sore ini kami juga berdoa buat komunitas kami Jerusalem Community Church. Bawa terus komunitas ini untuk membawa kami semua yang ada di dalamnya semakin mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar. Bawa kami semua yang ada di dalam komunitas ini semakin antusias dalam bersaksi, semakin kuat, mampu, dimampukan dengan kerelaan hati menghidupi firman. Semakin hari, semakin antusias untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan kami hari-hari ini. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masa depan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jalan yang daripada Tuhan, jalan yang terbaik dinyatakan bagi setiap kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau meminta berkat, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara kita tadahkan tangan untuk kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu melekat, menyenangkan Tuhan, kekuatan dan kerelaan untuk melakukan firman Tuhan ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati perekonomian, memberkati kesehatan, memberkati pergaulan, masa depan, semua Tuhan, pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan pada kami, pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang Tuhan pandang baik berlimpah bagi kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Sekian ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.